Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin dan robbal alamin. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua sehat, sukses, bahagia, banyak uang yang terbaik pokoknya buat teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah kiriman dari salah satu subscriber kami yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Gusti Arbaina. Kisahnya keren banget, apalagi dalam penggarapan kisah ini dibantu oleh salah satu penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai lama-lama lagi deh ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Kisah penjual kue di Kalimantan. Pagi itu, Aina duduk di meja makan, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Ruangan di sekelilingnya terasa sepi. Suaminya, Randy, bekerja di luar kota sejak setahun terakhir. Pulangnya hanya sekali sebulan, itu pun sebentar. Sementara anak semata wayangnya yang bernama Sarah sudah beranjak remaja dan kini duduk di bangku SMA. Setiap hari, Sarah sibuk dengan sekolah, les, dan kegiatan lainnya. Aina merasa semakin jarang bisa berbicara dengan putrinya, apalagi menghabiskan waktu bersama. Dia memandangi dapur yang bersih dan rapi, merasa sepi di dalam rumahnya sendiri. Biasanya dia menghabiskan waktu membersihkan rumah atau menonton acara di televisi, tetapi belakangan semuanya terasa membosankan. Rasanya ada ruang kosong yang semakin lama semakin terasa, seperti ada sesuatu yang hilang. Sore itu, ketika sedang mengobrol ringan dengan tetangga, Aina mendengar Bu Nur, tetangga sebelah, bercerita tentang kesukaannya membuat kue bolu untuk keluarga. Seru loh Aina, setiap minggu aku coba resep baru, kadang buat bolu coklat, kadang bolu pandan. Anak-anak jadi senang pulang ke rumah karena selalu ada yang bisa dinikmati, kata Bu Nur dengan antusias. Kata-kata itu melekat di benak Aina. Mungkin pikirnya itu bisa jadi kegiatan baru yang menarik. Dia ingat dulu waktu kecil sering membantu ibunya membuat kue, meski hanya mengaduk adonan atau menata bahan. Rasanya sangat menyenangkan. Dan kue-kue buatan ibunya itu selalu enak. Kenapa tidak mencoba belajar membuatnya lagi, pikirnya. Keesokan harinya, Aina memutuskan untuk memulai. Dia berangkat ke pasar untuk membeli bahan-bahan, tepung terigu, gula, telur, margarin, dan susu kental manis. Ia masukkan ke dalam tas belanjanya. Sepulangnya dari pasar, Aina membuka internet dan mencari-cari resep sederhana untuk kue bolu. Setelah menemukan yang sesuai, dia segera bersiap-siap di dapur. Dia memulai dengan mengayak tepung, menimbang-nimbang bahan dengan teliti, mencampurnya sesuai petunjuk. Meskipun sedikit gugup, tangannya bergerak luas mengikuti instruksi dari layar ponselnya. Saat mencampur telur dan gula, bunyi mixer yang berputar membawa kenangan masa kecilnya. Saat suara seperti itu terdengar dari dapur ibunya, ada rasa puas yang perlahan muncul saat dia melihat adonan yang semakin mengembang. Ketika adonan sudah siap, Aina menuangkannya ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin, lalu menyalakan oven dan menunggu hingga suhu tepat sebelum ia memanggang adonan itu. Saat kue mulai dipanggang, aroma manis yang perlahan menyebar dari dapur membawa suasana baru di rumahnya yang biasanya sunyi. Aina berdiri di depan oven, menatap adonan yang perlahan mengembang. Senyum terukir tipis di wajahnya. Ini bagus juga, pikirnya. Setelah 30 menit, dia membuka oven dan memeriksa kue bolu buatannya. Bagian atas sudah menguning kecoklatan. Ketika ditusuk dengan lidi, adonannya tidak lagi menempel. Ya, kue itu sudah matang. Dengan hati-hati, ia mengeluarkannya dan membiarkannya dingin di atas rak.
Sore harinya, Sarah pulang dari sekolah dengan wajah letih. Melihat ibunya yang sedang sibuk di dapur, ia tampak sedikit terkejut. "Bunda bikin kue?" tanyanya sambil melepaskan tas di kursi. Aina tersenyum. "Iya, ayo coba sini. Ini pertama kalinya Bunda bikin bolu. Setelah sekian lama, Sarah mengambil potongan kecil kue bolu dan mencicipinya. "Enak Bunda, serius, ini Bunda pertama kali bikin." Aina merasa hatinya hangat kala mendengar pujian dari anaknya. "Iya, baru belajar setelah dulu membantu nenek kamu. Kalau memang kamu suka, Bunda bisa coba bikin lagi kok minggu depan." Dan sejak saat itu, membuat kue bolu menjadi rutinitas baru Aina. Setiap akhir pekan, ia mencoba resep-resep baru yang ia temukan di internet atau dari rekomendasi teman-temannya. Kadang bolu coklat, bolu pandan, atau bolu dengan taburan kacang. Perlahan, kegiatan ini menjadi cara baginya untuk mengisi waktu luang dan tanpa disadari mengurangi rasa bosan yang selama ini mengganggunya. Tak hanya itu, Sarah yang biasanya sibuk dengan urusan sekolah, kini mulai meluangkan waktu lebih banyak di rumah, terutama saat Aina sedang membuat kue. Mereka sering berbincang ringan di dapur sambil menunggu kue matang. Obrolan mereka pun tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Sesekali, Sarah membantu mengaduk adonan atau menghias kue yang sudah jadi. Hubungan ibu dan anak itu terasa lebih hangat seiring berjalannya waktu. Suatu sore, saat Randy sedang cuti dan pulang ke rumah, dia disambut dengan aroma kue bolu yang baru matang. "Wah, sepertinya ada yang enak di sini," katanya sambil tertawa kecil. Aina menyuguhkan sepotong kue bolu pada suaminya. Dengan satu gigitan, Randy langsung memuji. "Wah, ini enak banget, Nak. Kamu belajar dari mana?" Aina tersenyum puas. "Iseng belajar dari resep online. Ya, daripada di rumah bengong terus." Randy mengangguk. "Bagus. Kalau begitu, kamu jadi punya kegiatan yang bermanfaat." Aina mengangguk sambil tersenyum. Ternyata, keputusan kecil untuk belajar membuat kue telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Rumah yang dulu terasa sepi, kini dipenuhi aroma manis dan percakapan hangat di dapur. Setelah beberapa minggu rutin membuat kue bolu, Aina mulai berpikir untuk menawarkan hasil buatannya kepada orang lain. Selama ini, kue-kue bolu yang ia buat sering mendapat pujian dari anaknya, Sarah, dan suaminya, Randy. Bahkan, beberapa kali Bu Nur tetangganya yang sering mampir ikut mencicipi dan memuji rasanya. "Ini enak banget loh, Aina. Kamu gak kepikiran jualan? Pasti laku loh," ujar Bu Nur suatu sore sambil mengambil potongan kue bolu di piring. Aina terdiam sejenak mendengarkan ide itu. Sebenarnya, ia tidak pernah terpikir untuk menjual kuenya, tetapi kata-kata Bu Nur membuatnya merenung. Lagi pula, setiap kali membuat bolu, kuenya selalu habis dengan cepat dan para tetangga sering memuji rasanya. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk menambah penghasilan. Malam harinya, Aina berbicara dengan suaminya melalui telepon. "Kak, tadi Bu Nur bilang kue bolu buatan aku enak dan menyarankan untuk coba jualan. Gimana menurut kakak?" Randy yang selalu mendukung merespon dengan antusias. "Ya kenapa nggak dicoba aja? Kalau laku kan lumayan buat tambahan tabungan. Ya daripada cuma dimakan sendiri terus." Aina tersenyum kala mendengar semangat dari suaminya. Keputusan itu akhirnya bulat. Keesokan harinya, Aina memulai langkah kecil dengan menawarkan kue bolu pada tetangga-tetangganya. Dia tidak langsung mencetak selebaran atau membuat iklan besar-besaran, melainkan hanya menawarkan secara lisan pada beberapa tetangga dekat yang sudah sering melihatnya membuat kue. "Bu Nur, kalau ada yang mau pesan kue bolu, bisa kabarin saya ya," kata Aina dengan sopan. "Bisa buat acara arisan ya atau sekedar cemilan di rumah." Bu Nur setuju dan langsung menyebarkan kabar itu ke tetangga lain. Dalam waktu singkat, Aina menerima pesanan pertamanya. Hanya satu loyang, tapi itu sudah cukup membuatnya bersemangat. Pada hari yang ditentukan, Aina bangun pagi dan mulai membuat adonan dengan penuh semangat.
Ketelitian yang dia tanamkan selama ini dalam membuat kue bolu tidaklah berubah. Bahkan semakin meningkat, dia ingin memastikan bahwa kue pesanannya sempurna agar para pembelinya puas. Ketika kue bolu pertama itu siap diantarkan, Aina merasa sedikit gugup. Ya, ini pertama kalinya dia menjual hasil karyanya, bukan hanya membuat untuk keluarga. Setelah kue itu diterima diiringi dengan pujian dari pembeli, rasa percaya dirinya mulai tumbuh. Kue bolu buatannya ternyata laku. Ya, semakin hari pesanan mulai datang satu demi satu. Kadang ada yang memesan untuk arisan, kadang untuk acara ulang tahun kecil-kecilan. Sesekali ada juga yang hanya ingin cemilan sore di rumah. Aina mengatur jadwalnya dengan baik, memastikan dia bisa memenuhi setiap pesanan tepat waktu. Setiap malam sebelum tidur, dia merencanakan apa yang perlu dibeli dan apa yang harus disiapkan esok harinya. Dalam beberapa waktu, penghasilannya pun mulai terkumpul. Pada awalnya, hanya 1 atau 2 pesanan setiap hari, tapi perlahan-lahan jumlahnya bertambah. Dia tidak langsung menggunakan uang hasil penjualan itu, melainkan menabungnya sedikit demi sedikit. Setiap kali selesai menerima pembayaran, Aina menyimpan sebagian besar uang itu ke dalam celengan yang ia letakkan di lemari kamarnya. Lumayan buat simpanan, pikirnya. Meski pesanan semakin banyak, Aina tetap mengutamakan kualitas. Dia tidak pernah tergesa-gesa dalam membuat kue, memastikan setiap bahan yang digunakan adalah yang terbaik. Kadang dia begadang hingga larut malam untuk menyelesaikan pesanan. Hal itu tidak membuatnya mengeluh. Suatu sore, ketika Aina sedang mengaduk adonan di dapur, Sarah masuk dengan senyum yang lebar. "Bunda, teman-teman aku di sekolah suka banget sama bolu yang aku bawa kemarin." Ada yang nanya, "Bunda terima pesanan buat acara sekolah nggak?" Aina terkejut kala mendengar kabar itu. "Serius?" "Ya tentu aja dong, asalkan mereka kasih tahu berapa hari sebelumnya, biar Bunda bisa siapin semuanya." Sarah mengangguk semangat. "Aku bilang gitu, nanti aku tanyain lagi ya kalau ada yang mau pesan." Seiring berjalannya waktu, semakin banyak para tetangga yang tahu tentang kue bolu buatan Aina. Bahkan beberapa orang yang tinggal di blok lain pun mulai ikut memesan. Nama Aina mulai dikenal sebagai pembuat kue bolu yang enak di lingkungannya. Kegiatan ini tidak hanya memberikan penghasilan tambahan, tetapi juga kebanggaan tersendiri bagi Aina. Suatu malam, setelah seharian sibuk dengan pesanan, Aina duduk di meja makan sambil menghitung uang hasil penjualan di depannya. Celengan yang sudah mulai penuh dengan uang kertas tertata rapi. Dia tersenyum, merasa puas dengan apa yang telah ia capai sejauh ini. Suatu malam ketika mereka sedang duduk di ruang tamu setelah makan malam, Sarah mengajukan ide tersebut. "Bunda, kenapa nggak coba jualan online aja? Biar lebih banyak orang yang tahu dan pesan bolu buatan Bunda. Kan sekarang banyak yang pakai Facebook buat jualan." Aina terdiam sejenak, merenungkan saran dari anaknya. "Tapi Bunda nggak ngerti cara jualan di internet, apalagi bikin iklan. Gimana kalau Bunda malah bingung sendiri nantinya?" Sarah tersenyum. "Tenang aja deh Bunda, nanti aku yang urus semuanya. Aku bisa buatkan iklan dan bantu jawab pesan dari pembeli. Bunda tinggal fokus bikin kuenya aja deh." Aina merasa lega mendengar hal itu. Ia percaya dengan Sarah yang memang lebih paham teknologi dan dunia online. "Kalau gitu coba aja ya. Tapi Bunda nggak mau terlalu ribet. Kalau terlalu banyak pesanan nanti malah kewalahan." Keesokan harinya, Sarah mulai bekerja. Dengan laptop di hadapannya, dia membuat akun khusus di Facebook untuk mempromosikan bolu buatan Aina. Dia mengambil beberapa foto kue-kue bolu terbaik yang ibunya buat, memastikan setiap potongan terlihat menggoda dan menarik. Setelah itu, Sarah menuliskan deskripsi yang singkat tapi menarik, menonjolkan rasa dan kualitas kue buatan Aina. "Fresh from the oven, kue bolu homemade yang lembut dan enak, cocok untuk segala acara. Ayo pesan sekarang juga," tulis Sarah dalam iklannya. Tak lupa dia menyertakan nomor kontak dan alamat untuk pemesanan.
Hanya dalam beberapa hari, hasilnya langsung terlihat. Banyak komentar dan pesan yang masuk dari orang-orang yang tertarik untuk memesan. Sarah sibuk menjawab pertanyaan tentang harga, ukuran, dan varian rasa. Setiap malam, Sarah akan memberitahu Aina tentang pesanan yang masuk. Mereka bersama-sama menyusun jadwal untuk memastikan semua pesanan bisa terpenuhi tepat waktu. Pada awalnya, Aina merasa senang dengan meningkatnya pesanan. Setiap hari ia menghabiskan lebih banyak waktu di dapur, menyiapkan adonan dan juga memanggang kue bolu. Terkadang, Sarah juga ikut membantu mengaduk adonan atau mempersiapkan bahan-bahan. Mereka berdua bekerja sama dengan baik. Aina merasa usahanya semakin berkembang. Namun, seiring bertambahnya jumlah pesanan, kelelahan mulai menghantam Aina. Dulu, dia bisa beristirahat di sela-sela membuat kue, tapi sekarang hampir tidak ada waktu untuk itu. Pesanan yang terus berdatangan membuatnya harus bekerja tanpa henti dari pagi hingga larut malam. Tubuhnya mulai merasakan dampaknya. Suatu saat sedang mengaduk adonan, Aina merasa pusing. Dia berhenti sejenak, meletakkan mangkuk adonan dan duduk di kursi dapur. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Nafasnya terasa berat. Sarah yang melihat kondisi ibunya pun langsung mendekat. "Bunda istirahat dulu aja, nanti biar aku yang lanjut bikin kuenya ya," kata Sarah dengan nada yang cemas. Aina menggelengkan kepala. "Enggak kok, Bunda harus selesaiin ini. Pesanannya harus diantar siang ini." Namun, Sarah bersikeras, "Bunda, gak apa-apa kalau 1-2 pesanan terlambat sedikit. Ingat, kesehatan Bunda lebih penting. Kalau Bunda sakit, kita gak bisa nerima pesanan sama sekali." Mendengar itu, Aina akhirnya menyerah. Ya, tubuhnya memang sudah terlalu lelah. "Baik, tapi jangan lupa ya, adonannya harus diaduk rata," ujar Aina sebelum berbaring di sofa untuk beristirahat. Sarah mengangguk dan melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan ibunya. Setelah kejadian itu, Aina mulai sering merasa kelelahan. Setiap hari berusaha bekerja sekeras mungkin untuk memenuhi semua pesanan, tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Rasa pusing dan lemas seringkali datang tanpa peringatan. Beberapa kali juga, Aina harus beristirahat lebih sering, meninggalkan pekerjaan di dapur untuk duduk atau berbaring sejenak. Sarah mulai khawatir. Dia tahu ibunya suka membuat kue, tapi dia juga melihat bagaimana pekerjaan ini perlahan-lahan menggerogoti kesehatan ibunya. Sarah kemudian memutuskan untuk mengurangi promosi di Facebook. Dia juga menolak beberapa pesanan yang menurutnya terlalu banyak untuk ditangani oleh ibunya dalam satu waktu. "Maaf, pesanan minggu ini sudah penuh. Mungkin bisa pesan untuk minggu depan," kata Sarah pada salah satu pelanggan melalui pesan. Ya, walaupun ini adalah keputusan yang sulit, Sarah tahu ini yang terbaik untuk kesehatan ibunya. Dia tidak ingin melihat ibunya jatuh sakit hanya karena terlalu banyak bekerja. Di sisi lain, Aina juga mulai menyadari bahwa tubuhnya kini tidak sekuat dulu. Meskipun bisnisnya semakin sukses, Aina akhirnya memutuskan untuk memperlambat laju usahanya. "Bunda butuh istirahat lebih banyak," kata Aina suatu malam pada Sarah. "Kue bolu bisa tetap Bunda buat, tapi mungkin kita harus batasi pesanan supaya Bunda nggak terlalu capek." Sarah mengangguk setuju. "Iya, Bunda nggak perlu khawatir, yang penting Bunda sehat. Kita kan masih bisa jualan, tapi jangan sampai memaksakan diri." Malam itu, Aina sedang beristirahat di ruang tamu. Badannya masih terasa pegal, tetapi setidaknya ia bisa duduk santai sambil menonton televisi sebentar. Sarah yang duduk di sebelahnya sedang sibuk dengan ponselnya, membalas beberapa pesan dari teman-temannya. Tiba-tiba saja, ponsel Sarah berbunyi. Sebuah notifikasi dari Facebook muncul, menandakan ada pesanan baru yang masuk ke akun bisnis kue bolu mereka. Sarah dengan cepat membukanya, membaca pesanan tersebut, lalu menoleh ke arah Aina dengan wajah yang sedikit bingung. "Bunda, ada pesanan mendesak. Seorang laki-laki minta tolong. Dia butuh kue ulang tahun untuk kekasihnya. Katanya untuk kejutan. Jadi dia minta kue itu diantar besok sore ke kos pacarnya." Aina mendesah pelan. Pikirannya langsung dipenuhi keraguan. Tubuhnya masih terasa lelah. Apalagi dia baru saja menyelesaikan beberapa pesanan yang cukup banyak hari ini.
Sementara permintaan kali ini jelas mendesak dan membutuhkan perhatian ekstra. Dia mulai merasa bimbang. Apakah dia sanggup membuat kue dalam waktu singkat? Apa nggak bisa pesan di tempat lain? Bunda udah capek banget hari ini, gumam Aina sambil menghela nafas. Sarah membaca pesan itu lebih lanjut. Dia bilang, sudah coba cari ke tempat lain, Bun, tapi semuanya penuh. Kayaknya dia benar-benar butuh bantuan nih, Bun. Katanya pacarnya ulang tahun besok dan dia mau kasih kejutan. Aina terdiam. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada si lelaki yang tampaknya sangat ingin membuat momen spesial bagi kekasihnya. Tetapi di sisi lain, tubuhnya meminta istirahat. Pikirannya terpecah antara ingin membantu dan juga menjaga kesehatannya sendiri. Sarah menatap ibunya, menunggu keputusan. Gimana, Bun? Kalau Bunda nggak kuat, aku bisa bilang kita nggak terima pesanan mendadak ya. Aina menatap layar ponsel Sarah. Pesan dari lelaki itu ditulis dengan nada penuh harap. Hati kecil Aina berbisik bahwa dia tidak ingin mengecewakan seseorang yang sedang berusaha membuat kejutan manis untuk orang yang dicintainya. Baiklah, Bunda akan buat kuenya. Tapi tolong bantu Bunda urus bahan-bahannya ya. Bunda nggak punya banyak tenaga malam ini. Mata Sarah berbinar kala mendengar keputusan ibunya. Oke, siap Bunda. Aku bantu semua yang Bunda butuhkan. Tenang aja ya. Mereka berdua segera bersiap. Sarah mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan di dapur. Telur, tepung, gula, dan mentega. Sementara Aina mulai memanaskan oven. Tubuh Aina masih terasa lemas, tetapi dia berusaha melawan rasa lelahnya. Dia membayangkan betapa bahagianya sang perempuan ketika menerima kue ulang tahun dari kekasihnya. Pikiran itu memberi Aina dorongan untuk terus maju. Saat Aina mulai mengaduk adonan, pikirannya kembali melayang. Dia merasa lega karena Sarah begitu bersemangat untuk membantunya. Tangan Aina bergerak lincah, mengikuti irama yang sudah terbiasa ia lakukan selama beberapa bulan terakhir. Kali ini, dia tidak mau terburu-buru. Dia ingin memastikan kue ulang tahun ini sempurna. Selama proses pembuatan, Sarah terus mendampingi ibunya, mengambilkan bahan-bahan yang diperlukan dan membantu membersihkan alat-alat yang sudah dipakai. Mereka bekerja sama dalam keheningan. Hanya terdengar suara mixer dan denting alat dapur. Sesekali, Sarah bertanya tentang detail hiasan kue, memastikan semuanya sesuai keinginan ibunya. Ketika adonan sudah siap, Aina memasukkannya ke dalam oven dan menunggu dengan sabar. Beberapa kali dia mengecek kue tersebut untuk memastikan tidak ada yang salah. Setelah hampir 1 jam, aroma manis dari bolu yang matang mulai memenuhi dapur. Aina menghela nafas lega. Ya, setidaknya bagian terberat sudah selesai. Akan tetapi masih ada satu hal lagi yang harus dikerjakan: hiasan. Aina tahu bahwa hiasan ini harus sempurna sesuai dengan permintaan si pemesan yang menginginkan kue ulang tahun yang spesial. Sarah membantu menyiapkan bahan-bahan dekorasi. Sementara Aina dengan telaten menghias kue itu. Dia memilih warna-warna yang lembut, memastikan kue terlihat manis dan menarik. Setelah hampir 2 jam bekerja tanpa henti, kue ulang tahun itu akhirnya selesai. Aina menatap hasil karyanya dengan bangga, meski tubuhnya terasa lelah. Sudah selesai, Sarah? Kata Aina dengan senyum tipis. Sarah tersenyum puas. Bagus banget, Bun. Aku yakin deh, pacar laki-laki itu bakalan senang banget menerima ini. Keesokan harinya, langit mulai mendung. Awan gelap menggantung rendah seolah siap mencurahkan hujan kapan saja. Aina duduk di kursi ruang tamu, memandangi kue ulang tahun yang sudah ia siapkan tadi malam. Pikirannya tenang karena dia yakin bahwa kue tersebut sudah sesuai dengan pesanan laki-laki yang memintanya. Siapa sangka sebuah masalah tiba-tiba saja muncul. Aina meraih ponselnya dan mengetik pesan untuk kurir langganannya, Pak Darman, yang biasa mengantarkan pesanan kue. Sudah sering kali dia mengandalkan Pak Darman untuk pengiriman, dan sejauh ini selalu tepat waktu dan tanpa kendala. Tetapi kali ini, balasan yang dia terima membuatnya terkejut. Maaf Bu Aina, saya tidak bisa mengantar sore ini. Ada keperluan mendadak, jadi saya harus keluar kota.
Aina termenung, hatinya mulai diliputi kebingungan. Kue itu harus sampai di kos si perempuan yang berulang tahun sebelum malam tiba. Pesanan ini cukup mendesak dan dia sudah berjanji pada si pemesan untuk mengantarkannya sore ini. Melihat waktu yang sudah semakin sore dan langit yang mulai gerimis, Aina sadar bahwa ia harus segera bertindak. Dia tidak bisa menunggu lagi. Aina berdiri, menggigit bibirnya dengan cemas. Dia berpikir untuk mencari kurir lain, tetapi tidak ada yang ia kenal sebaik Pak Darman. Lagi pula, tidak mudah menemukan kurir mendadak di tengah cuaca seperti ini. Suara petir samar-samar terdengar di kejauhan, seolah menjadi tanda peringatan bahwa hujan akan segera turun dengan deras. Sarah yang sedang berada di kamar muncul ke ruang tamu dengan pandangan heran melihat ibunya yang tampak bingung. "Ada apa, Bun? Kok kelihatannya Bunda cemas?" Aina menjelaskan masalahnya. Dia menceritakan bahwa kurir yang biasanya mengantarkan pesanan berhalangan dan sekarang dia tidak tahu harus bagaimana. Waktu semakin sempit dan gerimis yang turun membuat keadaan semakin rumit. "Gak ada kurir lain?" tanya Sarah, berusaha membantu mencari solusi. Aina menggeleng. "Gak ada yang secepat Pak Darman. Lagi pula kalau kita tunggu lebih lama kuenya bisa terlambat sampai. Pemesannya sudah berharap banget, Sarah." Sarah menatap ibunya dengan prihatin. Dia tahu betapa keras ibunya sudah bekerja membuat kue ini, dan sekarang masalah pengantaran justru menjadi kendala terakhir yang harus mereka hadapi. Sarah sempat berpikir untuk menawarkan diri mengantar, tapi Aina segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. "Udah, Bunda aja yang mengantar ya, Sarah. Biar nggak terlalu ribet. Kamu di rumah aja. Jaga-jaga kalau ada pesanan lain masuk." Sarah terlihat ragu, tetapi dia akhirnya mengangguk, mengerti bahwa ibunya tidak ingin membuatnya khawatir. Aina lalu bersiap. Dia mengenakan jaket tebal untuk melindungi diri dari gerimis dan mempersiapkan helm serta tas khusus untuk membawa kue. Kue itu dimasukkan dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang akan rusak selama perjalanan. Ketika Aina membuka pintu, udara dingin langsung menyambutnya. Gerimis masih terus turun, membuat suasana sore itu terasa kelabu. Hari hampir memasuki waktu maghrib, tetapi Aina tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengantarkan kue ini sendiri agar sampai tepat waktu. "Bunda, hati-hati di jalan ya," Sarah mengingatkan dari ambang pintu. Aina mengangguk sambil tersenyum tipis, berusaha menenangkan Sarah. "Iya, Bunda akan hati-hati. Kamu jaga rumah ya." Dengan langkah tergesa, Aina keluar rumah menuju motor metik miliknya yang terparkir di halaman. Dia mengecek sekali lagi posisi kue di dalam tas yang ia letakkan di jok belakang, memastikan semuanya aman sebelum menyalakan mesin. Suara mesin motor terdengar bergetar di antara rintik hujan yang semakin deras. Aina menarik nafas panjang, lalu memasang helm dengan mantap. Perlahan dia memacu motornya keluar dari halaman, melintasi jalan perumahan yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menandakan hari semakin gelap. Sepanjang perjalanan, Aina berusaha menjaga keseimbangan. Gerimis yang awalnya lembut kini mulai berubah menjadi hujan rintik yang cukup mengganggu pandangannya. Meskipun begitu, dia tetap fokus, matanya menatap lurus ke depan, mencoba menghindari genangan air di jalan. Helm yang dikenakannya cukup melindungi, tetapi rasa dingin mulai meresap ke dalam tubuhnya. Perjalanan terasa lebih lambat dari biasanya. Jalanan yang licin membuat Aina harus ekstra berhati-hati. Kadang dia menoleh ke belakang, memastikan kue yang ia bawa tetap aman. Setiap kali ada tikungan tajam, dia melambatkan laju motornya. Tidak ingin mengambil resiko. Suara rintik hujan di helmnya semakin nyaring, menyatu dengan suara deru mesin motornya. Ketika Aina melintasi sebuah persimpangan yang sepi, dia mempercepat sedikit motornya, berusaha mengejar waktu sebelum maghrib tiba. Kos tempat kekasih sang pemesan kue ini tidaklah terlalu jauh, tetapi dalam kondisi seperti ini, perjalanan terasa lebih menantang. Aina mulai merasakan tubuhnya sedikit gemetar karena udara dingin yang menusuk, namun ia tetap maju. Tekadnya kuat untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga kuenya sampai dengan selamat, Betina berharap.
Setelah beberapa menit berkendara dalam hujan, Aina akhirnya melihat tanda-tanda bahwa dia hampir sampai di tujuan. Hatinya sedikit lega. Rasa lelah dan dingin sudah semakin terasa di seluruh tubuhnya. Dia berharap sesampainya di kos itu, kekasih si pemesan kue akan senang menerima kejutan ini. Aina berhenti di depan kos-kosan sederhana dengan halaman yang becek karena hujan yang baru saja mengguyur. Hujan deras sudah mulai membasahi pinggiran jas hujannya saat dia berhenti dan turun dari sepeda motor dengan hati-hati. Dia mengangkat tas berisikan kue dari jok belakang motornya, memastikan tidak ada yang rusak. Udara dingin semakin terasa menusuk, membuat tubuhnya menggigil sedikit. Dia melangkah cepat menuju pintu kos yang dituju, berusaha melindungi kue agar tetap kering sebelum mengetuk pintu. Aina menarik nafas panjang. Dia sudah bekerja keras sepanjang hari demi untuk menyelesaikan pesanan ini dan berharap semuanya berjalan lancar. Tidak lama kemudian, seorang perempuan muda dengan senyum ceria membukakan pintu. "Ini kuenya ya?" kata perempuan itu sambil tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh antusias. "Iya, ini kue ulang tahunnya," jawab Aina tersenyum tipis. Ia lalu menyerahkan kotak kue dengan hati-hati dan melihat perempuan itu segera membukanya, memastikan kue dalam kondisi sempurna. "Terima kasih ya," katanya sambil mengambil dompetnya. Perempuan itu mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyerahkan pada Aina. Jumlahnya sesuai dengan harga kue, tetapi ia juga menyelipkan sedikit uang tambahan sebagai tip. "Ini uangnya, terima kasih ya sudah repot-repot," tambahnya. Aina sedikit terkejut kala menerima tip tersebut, tetapi dia mengangguk sopan. "Terima kasih, semoga suka dengan kuenya ya." Perempuan itu kembali tersenyum sebelum menutup pintu. Aina pun berbalik menuju motornya. Saat itu, dia merasakan rintik-rintik hujan semakin besar. Sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, hujan turun dengan deras. Langit yang tadinya hanya berawan kini gelap, mengguyur seluruh area kos-kosan dengan intensitas yang sangat lebat. Aina menengadah sejenak, melihat hujan yang seperti tembok air turun dari langit. Dia tahu bahwa dalam kondisi seperti ini tidak mungkin ia melanjutkan perjalanan pulang. Dia pun memutuskan untuk berteduh di depan kos. Ada kanopi kecil di atas pintu yang cukup untuk melindunginya dari hujan, tetapi udara dingin dan basah tetap membuat tubuhnya menggigil. Saat dia duduk di kursi yang ada di teras kos-kosan itu, suasana mendadak terasa ganjil. Ya, kos-kosan itu tampak sepi sekali. Padahal Aina membayangkan tempat ini akan ramai dengan suara anak muda, obrolan, atau setidaknya suara televisi yang menyala dari setiap kamar. Tapi tidak ada suara apapun selain suara hujan yang deras menghantam tanah dan atap. Aina merapatkan jaketnya, berusaha mengusir rasa dingin yang menjalar. Dia menatap ke sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan di tempat itu, tapi semuanya terasa begitu sunyi. Nyaris tidak ada gerakan atau aktivitas di area kos. Lampu-lampu di koridor menyala, tetapi hanya memperkuat kesan yang kosong. Aina mulai merasa sedikit tidak nyaman. Dia menyadari betapa sepinya tempat itu. Entah mengapa hal itu menimbulkan perasaan aneh di dalam dirinya. Dia merinding. Udara seolah terlalu dingin dan kesunyian yang menyelubungi membuat suasana semakin mencekam. Pikirannya mulai melayang, bertanya-tanya mengapa tempat ini begitu sepi. Apa semua penghuni kos sedang keluar? Atau mungkin mereka sengaja mengunci diri di kamar karena cuaca buruk? Tapi mengapa tidak ada suara apapun, bahkan suara obrolan dari dalam kamar? Aina menggoyang-goyangkan kakinya, mencoba menepis rasa takut yang mulai merayap di benaknya. Dia bukanlah orang yang mudah takut, hanya saja suasana di kos-kosan ini benar-benar berbeda. Rasanya seperti berada di tempat yang asing, jauh dari kehidupan kota. Bahkan suara hujan yang menghantam atap terdengar seperti gema yang jauh, mempertegas rasa kesepian. Dia menoleh ke sekeliling sekali lagi, berharap melihat seseorang, siapapun yang mungkin bisa diajak bicara atau setidaknya memberikan kesan bahwa tempat ini masih hidup. Tapi
Tetap tidak ada apa-apa. Setiap pintu kamar tertutup rapat. Tidak ada tanda kehidupan dari dalam. Pikiran Aina semakin kacau. Ya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduknya mulai meremang. Udara di sekitaran terasa semakin dingin. Dia mencoba menebak. Itu karena hujan deras di luar. Tetapi perasaan takut sulit diabaikannya. Sesekali dia mencoba mengecek ponsel, berharap mendapatkan sinyal atau setidaknya pesan dari Sarah di rumah. Tapi sayang, sinyal di tempat itu lemah. Ponselnya kesulitan memuat apapun. Setiap detik terasa semakin panjang dalam kesunyian yang menyeramkan. Aina menggenggam erat helmnya, berharap hujan segera reda agar ia bisa pulang. Perasaan was-was yang semula ringan kini berubah menjadi kengerian yang nyata. Waktu terus berjalan, dan suara hujan yang deras tetap mendominasi. Setiap detik yang berlalu terasa semakin lambat. Aina hanya bisa berharap hujan segera berhenti agar ia bisa pergi dari tempat yang semakin membuatnya tidak nyaman ini. Hujan mulai mereda. Aina menghela nafas lega, menyeka keringat dingin di dahinya. Ia segera bangkit dari kursi teras, mengambil helm dan jas hujannya yang masih basah. Dengan langkah cepat, dia berjalan ke arah motornya, berharap bisa segera meninggalkan tempat yang membuatnya tidak nyaman. Setelah memasang helm, Aina menyalakan motor. Suaranya menggerung halus, siap melaju tanpa berpikir panjang. Dia memutar gas dan meninggalkan kos-kosan tersebut. Jalanan yang basah membuatnya lebih berhati-hati. Tetapi Aina hanya ingin segera sampai di rumah. Udara malam yang lembab menusuk kulitnya membuatnya menggigil. Namun, saat dia melewati beberapa tikungan dan gang, perasaan aneh kembali merayap. Jalanan ini seharusnya membawanya lebih jauh dari kos-kosan tadi, tapi entah kenapa, setelah beberapa menit, ia kembali melihat bangunan kos yang sama. Jantungnya berdegup kencang. Apa aku salah ambil jalan? Gumamnya, berusaha menenangkan diri. Aina berhenti sejenak, memandang ke arah kos itu dengan kebingungan. Rasa takut muncul di benaknya. Dia yakin sudah mengambil jalan yang benar, tetapi mungkin karena panik atau lelah sehingga pikirannya tak jernih. Dia mencoba lagi, tapi kali ini lebih memperhatikan jalan, mengingat setiap tikungan dan juga belokan. Dia fokus memastikan dirinya tidak salah arah. Tapi setelah beberapa menit lagi, motor yang dikendarainya kembali membawa dia ke tempat yang sama. Kos-kosan itu berdiri di hadapannya, seolah mengejek Aina yang terkecoh kedua kalinya. Aina merasakan tenggorokannya kering, tangannya mulai gemetar, rasa panik mulai menguasai dirinya. Dia mencoba sekali lagi, kali ini dengan kecepatan yang lebih lambat, mencoba menghafal setiap rambu, setiap pohon, setiap tanda di jalan. Tapi aneh, setelah berputar-putar selama beberapa waktu, dia tetap kembali ke tempat yang sama. Kos-kosan itu berdiri di sana dalam kesunyian yang mencekam. Aina mulai menangis. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Bagaimana mungkin dia selalu kembali ke tempat yang sama? Dia yakin sudah keluar dari jalan yang benar, tapi kenyataannya dia selalu kembali. Kepanikannya semakin menjadi-jadi. Kenapa ini bisa terjadi? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Dia mencoba menelpon seseorang, tetapi ponselnya masih tidak mendapatkan sinyal. Aina memejamkan mata, berusaha berpikir jernih, tapi perasaan takut dan kelelahan terlanjur menguasai dirinya. Aku harus pulang. Pokoknya aku harus pulang, Aina berbisik, seolah menenangkan dirinya sendiri. Tapi setiap usaha yang ia lakukan tampak sia-sia. Aina mengusap air matanya yang terus mengalir. Ia menggenggam erat stang motor, berusaha menahan diri agar tidak semakin panik. Tiba-tiba saja terdengar suara berat memanggilnya, membuat jantungnya hampir melompat keluar. Bu, sedang apa di sini? Suara itu jelas datang dari samping kirinya. Aina tersentak. Dia menoleh cepat ke arah sumber suara dan melihat seorang lelaki berusia sekitar 50 tahunan berdiri di dekatnya. Pakaiannya lusuh, tubuhnya sedikit bungkuk, dan wajahnya terlihat heran. Mata Aina terpaku pada wajah lelaki itu, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Ini kuburan, Bu, lanjut lelaki itu dengan nada datar. Ibu kenapa?
naik motor di sini. Aina tersadar dari keterkejutannya. Ia mulai menatap sekeliling dengan bingung. Yang tadinya dia pikir itu adalah jalanan gelap dan sepi, ternyata semua berubah di bawah cahaya redup lampu jalan yang terhalang pepohonan besar. Aina bisa melihat deretan nisan berjejer rapi di kanan kiri. Tanah becek bekas hujan membentuk jejak roda motornya melewati jalan setapak di antara makam-makam yang basah. Kuburan? Bisik dengan suara gemetar. Kepalanya pusing. Pikirannya berputar-putar tak karuan. Bagaimana bisa? Dia ingat jelas bahwa ia berada di depan kos-kosan beberapa menit yang lalu. Namun sekarang ia berada di tengah-tengah area pemakaman. Bagaimana bisa dia tidak menyadarinya sejak tadi? Saya Aina berusaha bicara, tapi suaranya serak dan putus. Saya tidak tahu. Tadi saya di kos-kosan. Lelaki itu menatapnya lekat-lekat. Raut wajahnya berubah serius, tetapi tidak menunjukkan tanda kebingungan. Kos-kosan. Ibu itu sedari tadi hanya muter-muter di sini. Ini kuburan, Bu, bukan kos. Mendengar penjelasan itu, Aina merasa seperti dihantam kenyataan pahit. Dia menangis lebih keras. Tangisnya berubah menjadi isak yang tak terbendung. Tubuhnya gemetar hebat. Dia tak lagi bisa berpikir jernih. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Apa yang terjadi dengan saya? Aina histeris. Suaranya memecahkan keheningan malam. Kenapa saya bisa di sini? Lelaki itu tetap tenang meskipun Aina semakin kacau. Dia mengangkat tangannya, mencoba menenangkan Aina. Tenang, Bu. Mungkin saja Ibu tersesat. Hujan tadi memang bisa membuat suasana bertambah seram. Ayo, Bu, saya akan membantu Ibu keluar dari sini. Aina bisa mengangguk sambil terus menangis, merasa seluruh tubuhnya lemas. Rasa takutnya semakin menjadi campur aduk dengan rasa bingung yang tak bisa ia jelaskan. Lelaki itu menghampiri motornya, lalu memandang ke arah jalan yang gelap. Ayo, ikut saya. Saya tunjukkan jalan keluarnya, ujarnya dengan tenang, memberikan isyarat agar Aina mengikuti langkahnya. Dengan masih terisak, Aina akhirnya mengangguk pelan, mengikuti lelaki itu, berharap bisa segera meninggalkan tempat menyeramkan ini. Aina diantar pulang oleh lelaki penjaga kuburan itu. Malam sudah semakin larut. Ketika mereka tiba di rumah, Sarah sudah tertidur pulas di dalam kamarnya. Aina berterima kasih kepada lelaki itu dengan lemah, lalu masuk ke rumahnya dengan langkah yang gontai. Tubuhnya terasa berat, seolah ada beban yang tak terlihat menekan setiap gerakannya. Begitu pintu rumah tertutup, Aina langsung merasakan tubuhnya lemas. Keringat dingin mengucur deras di dahinya, nafasnya terengah-engah. Ia jatuh terduduk di lantai ruang tamu, memegangi perutnya yang mulai terasa mual. Kepalanya berputar-putar, seolah bumi berputar lebih cepat dari biasanya. Tanpa berpikir panjang, Aina merangkak ke sofa dan berbaring. Seluruh tubuhnya terasa panas dingin, seperti demam yang tiba-tiba menyerang. Dia teringat peristiwa tadi ketika dia terjebak di kuburan, berputar-putar tak tentu arah, lalu akhirnya bertemu dengan penjaga itu. Bagaimana mungkin dia bisa tersesat di tempat yang tidak seharusnya? Pikiran itu terus menghantuinya, membuat tidurnya tidak tenang. Di antara kesadarannya yang mulai menipis, Aina sempat berpikir, apa jangan-jangan aku tersesat ke alam jin? Di pagi harinya, Aina masih terbaring lemah. Sarah yang melihat kondisi ibunya segera memanggil dokter. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Aina terkena kelelahan berat sehingga harus beristirahat selama beberapa hari. Dan sejak kejadian tersebut, Aina tidak pernah lagi menyentuh peralatan kue, mangkuk adonan, mixer, dan loyang yang biasa digunakan. Hanya tergeletak di dapur sampai berdebu. Beberapa tetangga sempat bertanya-tanya mengapa Aina berhenti berjualan, tetapi Aina hanya tersenyum tipis, tak mau menjelaskan lebih lanjut. Ketakutannya terhadap peristiwa malam itu terlalu besar. Dia tidak mau mengingat-ingat lagi, apalagi harus berurusan dengan pesanan kue. Bunda kapok, katanya lirih suatu sore kepada Sarah ketika putrinya menanyakan apakah ibunya ingin mulai membuat kue lagi.
Akan tetapi, rasa penasaran kembali datang mengusik Aina. Setelah beberapa minggu berlalu, peristiwa itu memang masih menghantuinya, tapi ada satu hal yang tak bisa dihilangkan dari pikirannya. Siapa sebenarnya laki-laki yang memesan kue ulang tahun itu? Mengapa setelah ia mengantarkan kue tersebut, dia justru tersesat di kuburan? Suatu hari, setelah lama menahan rasa ingin tahunya, Aina mulai membuka laptop dan mencoba mencari kembali profil pemesan kue di Facebook. Tangannya gemetar saat ia mengetik nama lelaki yang telah mengirim pesan terakhir waktu itu, tetapi yang dia temukan membuatnya semakin bingung dan ketakutan. Profil pemesan kue itu menghilang begitu saja, tidak ada jejak, tidak ada riwayat, seolah-olah akun tersebut tidak pernah ada. Aina terdiam, memandangi layar dengan nafas tertahan. Apa mungkin pikirannya mulai dipenuhi dengan spekulasi yang membuat jantungnya berdegup kencang. Berbagai dugaan berputar dalam kepalanya. Apakah pesanan itu benar-benar nyata? Aina menutup laptopnya perlahan. Rasa takut kembali mencalar di tubuhnya. Dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk tidak pernah lagi membuka pesan atau menerima pesanan kue dari siapapun. Ketakutannya terlalu dalam. Dia tidak ingin mengulangi pengalaman yang sama. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah kiriman dari Gusti Arabaina di Kalimantan Selatan yang mana dalam penggarapan kisahnya ini dibantu oleh Kenanga Kinasi. Keren banget kisahnya di sini, bagaimana seorang ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan ya dengan cara dia jualan kue, dan ternyata laku kuenya di sini, tapi harus dihadapkan pada jalan terjal ya, bagaimana ada salah satu pemesan lewat online ya, itu yang mana pemesan ini ternyata pemesan goib. Dan banyak ya dalam kisah, sering-sering kita dengar ya dalam kehidupan nyata pun seperti ini. Dan ternyata di sini bagaimana Aina yang mendapatkan pesanan online, setelah dikirim nyata dia bisa melihat rumah kos-kosannya, terus bisa terima uangnya, tapi ternyata dia padahal dari tadi tuh muter-muter saja di kuburan. Waduh, ngeri banget ya. Tapi romantis juga itu ya, jinnya. Jadi mungkin jinnya pacaran beneran ya, karena kue bolu buatan Bu Aina sudah terkenal laku, minta dikirimin, tuh romantis juga ya, luar biasa. Dan tapi di sini saya juga tertarik ya, bagaimana seorang ibu rumah tangga yang ingin membangun satu bisnis seperti Aina tadi ya, bagaimana ketika sukses, ketika sudah mulai banyak yang pesan, sudah laku, sudah terkenal, capek. Nah ini pernah juga nih dialami banyak teman-teman yang cewek ya. Sebenarnya di sini gampang sih ya untuk mengakalinya ya. Kan bisa pakai orang, bisa pakai karyawan lah ya untuk bantu-bantu. Jadi itu semuanya dapat. Selain kita juga bisa dapat penghasilan tambahan, ada kesibukan, hidup tidak monoton, bisa juga berbagi kepada lingkungan sekitar, kepada saudara-saudara atau tetangga terdekat untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi memang terkadang banyak sih orang yang mungkin takut ya, wah kalau bayar karyawan nanti ngerinya nggak cukup nih atau gimana, tapi udah dijalanin aja daripada akhirnya malah berhenti. Seperti Aina kan tadinya juga udah capek, dia mau berhenti, ditambah lagi kejadian itu, udah selesai, trauma dia. Luar biasa, terima kasih Gusti Arabaina ya kisah kirimannya, dan semoga bisa diambil hikmah yang baik-baik oleh teman-teman dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan terima kasih juga kepada Kenanga Kinasi atas bantuannya dalam penggarapan kisah barusan. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, monggo silakan. Kami akan insya Allah ya akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan kisahnya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh di-share juga dong link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin seperti Gusti Arabaina ya, yang ingin kisahnya dibawakan di channel kami, silakan. Apabila mungkin berkenan ya,
bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.